Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Setiadi Cahyan, peserta Latsar CPNS Kota Cirebon tahun 2021, angkatan ke-11. Tugas dan materi mind map. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan atau nilai-nilai bela negara. Sebagai warga negara yang cinta akan tanah air, wajib menguasai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang sebagai jati diri bangsa terhadap kesadaran sistem nasional. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pada saat itu, para mahasiswa di Jawa menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo di depan rekan-rekannya. Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, ternyata rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Dalam pertemuan tersebut disepakati Budi Utomo. Pergerakan organisasi Indonesia pertama yaitu adalah Pergerakan Indonesia yang atau dikenal dengan PI, merupakan organisasi yang menjadi cikal bakal kemerdekaan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Muhammad Yamin, seorang pemuda yang saat itu berusia 23 tahun, saat itu menjadi ketua IONG Sumatera Bon, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres, yang isinya berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua, penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu hasil dari Kongres kedua adalah mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia yang sebelumnya sempat menjadi kontroversi pada saat pelaksanaan Kongres pertama. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jenderal Kumakici Harada di Jawa dalam keadaan genting mengumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau yang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai itu didirikan untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi, politik, dan tata pemerintahan Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi cara pandang bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan. Yang keempat adalah NKRI. NKRI bertujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Identitas NKRI. Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih, bahasa yaitu bahasa Indonesia, memiliki lambang berupa Garuda Pancasila,
dan memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya. Definisi bela negara: tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara ada dua. Yang pertama, Pancasila, dan yang kedua adalah Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Ada 5 dasar bela negara yang wajib kita ketahui sebagai warga negara bangsa Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nilai dasar ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Fungsi ASN. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.